Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah, marilah yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat sehat, nikmat hidayah Islam, kita bisa menghadiri tempat yang mulia ini, yaitu Masjid At-Taqwa yang kita cintai. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah judul kultum, yaitu perbandingan dunia dan akhirat. Jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah, sudah menjadi fitrah manusia atau sifat dasar manusia adalah mencintai yang indah-indah, mencintai harta, mencintai jabatan, anak, wanita, kendaraan, peliharaan, dan harta. Dan ini memang Allah sudah infokan atau kabarkan dalam surat Ali Imran ayat 14, yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Memang sudah sifat kita sebagai manusia adalah mencintai yang indah-indah dan yang nyaman-nyaman. Akan tetapi kadang keindahan itu atau kenikmatan-kenikmatan berupa harta, jabatan itu malah melalaikan dia dari mengumpulkan bekal untuk di akhirat kelak yang notabene adalah selama-lamanya. Kadang kita merasa itu adalah jerih payah kita sendiri, akan tetapi semua kenikmatan itu sebenarnya adalah dari Allah Ta'ala. Sebagai contoh orang-orang kufur nikmat itu kita ambil dari riwayat yang dahulu adalah Qarun. Qarun adalah seorang yang kaya raya. Betapa hartanya banyak sehingga kunci-kunci gudangnya dibawakan oleh unta-unta. Akan tetapi dia kufur nikmat. Dia tidak mengakui bahwasanya harta-harta itu adalah berasal atau dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berpikiran itu adalah hasil dari jerih payahnya sendiri. Nah, dengan seperti itu kekufurannya, kekafirannya, maka Allah tenggelamkan dia bersama harta bendanya ke dalam bumi. Kemudian kita contohkan lagi Fir'aun, seorang yang punya jabatan di dunia sebagai raja yang luar biasa, akan tetapi dia menentang Allah. Dia malah mengaku menjadi Tuhan, sehingga karena kekafirannya, kekufurannya, dan kelancangannya kepada Allah, dia ditenggelamkan di laut, sehingga kekuasaan, jabatan, hartanya tidak berguna sama sekali. Kemudian Raja Namrud, dia juga mengaku sebagai Tuhan, sehingga karena kekufurannya dia dikalahkan seekor nyamuk dan membunuh dia. Nyamuknya masuk ke dalam hidung, kemudian menggerogoti otaknya. Itulah contoh-contoh orang kufur yang sebaiknya tidak kita contohkan, yang tidak dicontoh. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kadang kita mendengar ungkapan "Mbok yao, urip itu seimbang antara dunia dan akhirat." Dan ternyata pernyataan ini adalah salah. Jika kita lihat dari umur manusia yang paling hanya 60 sampai 100 tahun, akan tetapi kehidupan akhirat kekal selama-lamanya, tidak bisa dibandingkan dengan dunia yang fana ini.
Dan Rasulullah menegaskan dalam hadis riwayat Muslim yang bunyinya ra'atul fajri khairun manad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Kemudian dalam riwayat lain yang masih hadis riwayat Muslim, beliau menyatakan 2 rakaat itu lebih aku cintai ketimbang seluruh dunia ini. Nah, dari 2 rakaat sebelum subuh ini itu sudah mengalahkan ya Bapak para jamaah, bahwasanya keutamaannya adalah dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh. Okay? Bagaimana dengan sholat subuhnya, sholat duhur, asar, maghrib, isya? Tentunya lebih jauh besar keutamaannya. Karena kaidah dalam Islam itu setiap amalan wajib tidak bisa dikalahkan oleh amalan sunnah. Sholat 5 waktu tidak bisa dikalahkan keutamanya oleh sholat sunnah, tidak bisa. Puasa Ramadan keutamaannya tidak bisa dikalahkan oleh puasa sunnah. Puasa Senin Kamis, puasa Daud dan sebagainya itu tidak bisa dikalahkan keutamaannya jika dibandingkan puasa Ramadan ini tidak bisa dibandingkan dengan puasa sunnah tersebut. Karena Allah sendiri yang akan menilainya. Karena segala sesuatu yang dinilai oleh Allah sendiri, maka keutamanya sangat jauh lebih besar. Kemudian jamaah, apabila dunia ini kecil sedikit dibandingkan dengan akhirat, apakah kita harus melalaikan dunia? Apakah kita harus sembrono? Tentu tidak. Justru di dunia yang singkat ini kita harus mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak. Kita butuh harta, kita bekerja, ya. Itu untuk menopang kita kehidupan di akhirat kelak. Islam tidak melarang umatnya untuk menjadi kaya. Justru Allah mencintai orang-orang kaya dari umat muslim, tetapi dia rendah hati, dia mau berinfak dan tidak sombong. Itu sangat dicintai oleh Allah daripada muslim yang kurang berada. Seperti itu. Sebagai contoh, kita ambil contoh istri beliau Rasulullah SAW, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Beliau adalah seorang pedagang yang sukses, kaya raya. Setelah menikah dengan Rasulullah dan tahu keutamaannya, maka beliau menyumbangkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. Sehingga sampai sekarang kita yakini beliau mendapatkan pahala jariah dari harta-harta yang beliau sumbangkan untuk Islam ini. Itu salah satu contoh. Kemudian contoh lain, ada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang kaya, seorang pemimpin, seorang investor, seorang pedagang yang ulung. Suatu ketika di Madinah terjadi kekeringan, sehingga ada Yahudi yang punya sumur, beliau beli sumur itu seharga kurang lebih 20.000 dirham dan diwakafkan untuk kaum muslimin saat itu dan bisa dinikmati sampai sekarang. Jadi menjadikan amal jariah buat beliau radhiyallahu anhu. Baik, jamaah, dari contoh 3 orang kufur, ya, ada Qarun, ada Namrud, ada Fir'aun. Kita harus bisa mensikapi akan kenikmatan di dunia ini. Kemudian ada contoh mulia dari istri Rasulullah SAW, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, dan juga beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kedua tokoh yang mulia ini sebaiknya bisa menjadi contoh buat kita semua dalam mensikapi harta kenikmatan yang ada di dunia ini. Yang pada akhirnya marilah kita mengejar atau memprioritaskan akhirat, tetapi tidak meninggalkan dunia yang saat ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.
Tetapi saya ingin berpesan kepada diri sendiri dan kepada seluruh jamaah takwa. Alhamdulillah masjid telah jadi, alhamdulillah telah bagus. Mudah-mudahan beliau-beliau yang tergabung dalam panitia, kemudian beliau-beliau yang menjadi donatur baik materi maupun tenaga, mendapatkan pahala jariah hingga akhir zaman kelak. Allahumma amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhiru dakwah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.